pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepala. Aku tergila-gila, hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat purba yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu, atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu. Tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabobokan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari, ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Menyayangimu adalah soal keikhlasan. Bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau berhak bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku. Jangan risau. Aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia. Tidak kurang,
dan tidak lebih. Atau jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang takkan pernah melepaskanmu. Rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati akan berusaha mendesak. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi. Kebanyakan, kisah cinta anak manusia diawali dengan sangat sederhana. Dari pertemuan yang konon katanya mengandung unsur ketidaksengajaan, dua manusia dapat saling sapa, saling tanya, lalu saling mencari satu sama lain. Benih asmara pun tumbuh. Jika benih tersebut tumbuh di hati keduanya, itu pertanda baik. Namun, jika hanya tumbuh di hati salah seorang saja, ini yang akan menjadi masalah. Ujung-ujungnya dapat kita prediksi. Status galau bertebaran, seiring dengan kode keras yang muncul secara sporadis hanya agar dia mulai peka. Padahal, mungkin saja dia peka, tapi tidak mau berurusan lebih jauh denganmu. Manusia adalah makhluk berpikir. Itu yang membedakan kita dengan ciptaannya yang lain. Namun, manusia pun makhluk yang mempunyai emosi. Sayangnya, saat emosi sudah menghampiri, kita seringkali kehilangan daya untuk berpikir jernih. Kita lebih senang memberi kode, padahal dialog lebih memberikan titik terang. Kita lebih senang menghilang, padahal pertemuan lebih memberikan gagasan. Kita lebih senang mendramatisir keadaan, padahal masalah seharusnya diselesaikan, bukan diperpanjang. Lalu kau merasa dipermainkan. Katamu, ia tidak berhak membumbungmu tinggi hanya untuk menjatuhkanmu. Berawal dari mencari, berujung dengan mencaci. Perlukah? Sadarkah dirimu bahwa cinta itu jorok? Muncul di mana saja, bahkan di tempat tak terduga. Cinta itu tidak kenal etika, hilang tanpa permisi, bahkan di waktu tak terduga. Perasaan yang terbang tidak selalu berujung mendarat dengan selamat. Cinta yang sembunyi-sembunyi tidak selalu berujung ditemukan. Tangan yang saling menggenggam tidak selalu berujung dipastikan. Kadang, kita harus mengalah pada kenyataan bahwa apa yang kita berikan tidak mesti sama dengan apa yang kita terima. Jadi, jika memang harus kandas sebelum bersemi, ya sudah. Kenapa harus terlalu dipermasalahkan? Berkomitmen itu sama saja dengan bekerja sama. Kalau dia merasa tidak bisa bekerja sama denganmu setelah mengenalmu cukup dekat, apa harus dipaksa? Hei, santai. Tuhan sedang mempersiapkan kisah yang lebih baik untukmu.